Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tema 11 dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Evin Tiara Marpaung dengan di belakang 568. Saya Faratun Sinaga dengan NIM belakang 552. Saya Mastafa Saribu dengan NIM belakang 583. Saya Yulena Munte dengan NIM belakang 591. Di sini kami akan bahas mengenai sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dalam praktik pembentukan perundang-undangan Indonesia. Selamat menyaksikan. Sistem peraturan perundang-undangan dalam praktik pembuatannya memuat 4 unsur. Yang pertama adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yang kedua adanya tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang ketiga adanya asas peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adanya keterlibatan negara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada unsur yang pertama yaitu hierarki peraturan perundang-undangan, di mana meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Lalu selanjutnya ada TAP MPR yang dimana keputusan MPR yang masih berlaku sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Meskipun TAP MPR tidak lagi menjadi bagian aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa ketetapan masih berlaku sebagai peninggalan sejarah. Lalu selanjutnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, di mana undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden, sedangkan Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan darurat. Perpu memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang dan harus disetujui oleh DPR dalam persidangan berikutnya. Hierarki peraturan perundang-undangan yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau PP yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, di mana peraturan pemerintah ini merupakan peraturan yang lebih rinci dan teknis untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada peraturan presiden atau Perpres yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Perpres ini digunakan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik dan operasional dalam pemerintahan. Lalu ada peraturan daerah atau Perda, terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ini disesuaikan dengan kondisi khusus daerah dan penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Ini dilakukan melalui program legislasi nasional atau Prolegnas yang disusun oleh DPR dan pemerintah. Prolegnas ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat itu terarah dan terkoordinasi dengan baik. Prolegnas menjadi acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Tahap yang kedua adalah penyusunan rancangan undang-undang atau RUU. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden dan harus disertai dengan naskah akademik yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum. Naskah akademik ini memastikan bahwa RUU memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yang ketiga ada tahap pembahasan, yang dimana pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan Presiden bersama-sama. Pembahasan ini melibatkan komisi-komisi di DPR dan dapat melibatkan masyarakat melalui proses konsultasi publik. Hal ini memastikan bahwa rancangan undang-undang mendapat masukan dari berbagai pihak. Yang keempat, ada tahap pengesahan, yang dimana RUU disahkan menjadi undang-undang setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Pengesahan ini memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang terakhir, tahap pengundangan. Undang-undang diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia dan tahap tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia. Pengundangan ini memastikan bahwa masyarakat mengetahui adanya peraturan baru dan dapat memahami isinya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan yang dimana peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat.
Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian jenis dan hierarki, di mana peraturan ini harus sesuai dengan jenis dan hierarki yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa peraturan tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi dalam hierarki. Yang ketiga, dapat dilaksanakan peraturan harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peraturan yang tidak dapat dilaksanakan akan sia-sia dan tidak memberikan manfaat. Yang ketiga adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang dimana peraturan harus memiliki manfaat dan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Peraturan tidak efektif akan membuang sumber daya dan juga waktu. Yang keempat yaitu adalah kejelasan rumusan. Peraturan harus memiliki rumusan yang jelas dan tidak ambigu. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengikuti peraturan dengan baik. Dan yang terakhir adalah keterbukaan, yang dimana proses pembentukan peraturan harus transparan dan terbuka bagi masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan memantau proses pembentukan peraturan. Yang keempat adalah keterlibatan lembaga negara. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga seperti DPR dan Presiden memiliki peran yang penting. Pembentukan undang-undang memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan juga Presiden. Selain itu, lembaga lain seperti MPR dan DPD juga memiliki peran yang penting dalam proses legislatif. Meskipun tidak secara langsung, membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat luas. Dan dalam praktiknya, sistem perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat itu adalah efektif, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, dan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dalam hierarki. Hal ini memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia. Sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.